Shalom, puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk tuntunan sepekan di hari yang kelima ya Bu. Selamat pagi semuanya, kita percaya kita datang dengan hadirat Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, kerinduan untuk memuji, untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Oh
tuntunan sepekan di hari yang kelima ya, hari yang kelima di hari Jumat ini. Kita pagi ini tetap sukacita ya Bu Agnes ya. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya dengan Eva, dengan rekan saya dengan Agnes ya. Shalom. Kita mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan tim sepelayanan di GBI Arcadia atas kesempatan hari ini ya Bu Agnes ya. Kita puji Tuhan bisa menyampaikan, sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka ya. Kalau kemarin kan kita membahas mengenai 5 arti Pentakosta ya. Kalau kita kebagian di hari kelima ini, tapi ininya keempat ya Bu Agnes, tentang Pentakosta ketiga itu lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kita percaya ya, Tuhan pakai Indonesia secara luar biasa ya Bu Agnes. Kita lahir di Indonesia, bersyukur banget ya, kita bisa lahir di Indonesia dan berdampak ya sampai ke bangsa-bangsa ya Bu Agnes. Kita percaya kenapa sih Pentakosta itu terjadi di Indonesia. Kita kan mungkin udah dengar sejarah ya, maksudnya penjelasan dari Bapak Gembala kita mengenai Pentakosta dari Asur Astrid ya, sampai sekarang gitu. Kita pengen tahu mengapa sih kok Pentakosta itu mulai dari Indonesia gitu kan. Yang pertama apa ya Bu Agnes? Yang pertama itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Makanya Indonesia dipilih sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sungguh luar biasa yang mengasihi Indonesia ya. Terus yang kedua kita mengapa sih di Indonesia gitu? Pentakosta itu di Indonesia. Yang kedua kenapa ya Bu Agnes? Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang udah punya nubuatan untuk Indonesia. Salah satunya adalah hamba Tuhan Cindy Yakob dari USA, sudah menubuatkan gitu kalau Pentakosta ketiga itu akan lahir di Indonesia. Berawal itu dari Indonesia, terus melalui hamba-hambanya, dan dipilihlah satu nubuatan dari hamba-hamba Tuhan di dunia itu, Bapak Niko sebagai gembala pembina kita ya. Itu sungguh luar biasa ya, Tuhan pakai Indonesia ya melalui gembala pembina kami gitu ya, Pak Niko. Dengan di situ kan kita lihat ya ada firman Tuhannya juga nih Bu Agnes, yang kenapa sih sampai ke bangsa-bangsa gitu kan. Nah, para hamba-hamba Tuhan itu dikasih penglihatan gitu kan dari timur ke barat gitu kan. Kita bisa baca di Yoel 2 ayat 28 sampai 30 Bu Agnes. Ayo kita sama-sama baca ya Bu Agnes. Ya, kita bacakan Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh Kudus pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api akan bergumpalan asapnya. Amin ya. Kita percaya melalui hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya. Mereka semua dipakai, punya penglihatan, ada mukjizat terjadi baik di Indonesia sampai ke bangsa-bangsa yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Kita di sini juga melihat ya. Itu kan yang kedua ya. Kenapa Indonesia Pentakosta itu terjadi di Indonesia gitu kan. Kalau yang pertama tadi kasih karunia, yang kedua karena ada penglihatan ya dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya gitu kan. Nah, yang ketiga apa ya Bu Agnes terjadi itu? Yang ketiga karena gereja-gereja di Indonesia itu punya kesatuan hati, saudara. Walaupun banyak denominasi, berbagai macam gereja, tetapi mereka punya kesatuan hati, saudara. Ya, amin. Kita percaya baik di Indonesia, maksudnya baik di gereja-gereja, kita percaya kayak pengerja ya Bu Agnes, kayak pengerja misalnya mau terjadi nih di setiap gerejanya terobosan, harus pengerja itu harus unity, benar nggak Bu Agnes? Kalau pengerjanya unity, kita percaya ada dampak mukjizat terjadi penuaian jiwa. Amin. Amin. Itu sungguh luar biasa ya Bu Agnes ya. Sebagai
gimana caranya ya Bu Agnes, kan di Pentakosta ketiga ini kan pasti ada terobosan terjadi ya, terobosan terjadi, penuaian jiwa-jiwa terbesar terjadi gitu kan. Nah, gimana sikap kita untuk supaya terjadi terobosan itu gitu? Gimana kehidupan kita harus seperti apa sih contohnya gitu Bu Agnes? Kita harus berdampak, saudara. Walaupun di sekitar kita itu mungkin tidak mengenal Tuhan Yesus, belum tahu dan belum pernah dengar nama Tuhan Yesus, atau mereka tidak menolak Yesus gitu, tapi kita harus kasih kesaksian lewat hidup kita. Amin. Kita harus berdampak gitu. Amin. Jangan sampai kita meresahkan sekeliling kita, Yes. tapi jadi sumber berkat buat Betul, mereka. betul sekali Bu Agnes. Dan di situ kita juga belajar ya, gimana caranya kita berdampak menjadi saksi. Ada firman Tuhannya juga loh Bu Agnes. Yuk, firman Tuhannya itu kita ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bunyinya gimana Bu Agnes? Bu Agnes membacakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Amin. Puji Tuhan, ya luar biasa banget ya. Gimana sih supaya kehidupan kita jadi saksi, jadi teladan? Kita harus memiliki pribadi yang seperti apa gitu loh, Bu Agnes. Kalau untuk Bu Agnes pribadi gitu, yang menurut pendapat Bu Agnes, jadi saksi itu seperti apa, jadi teladan itu seperti apa gitu kan, sikap-sikapnya gitu. Jadi saksi buat sekitar kita itu lakukan semuanya seolah-olah buat Tuhan, saudara, dengan maksimal, dengan hasil yang baik, walaupun itu diterima orang atau tidak, tapi kita dengan tulus, dengan tanpa berharap apapun dari orang itu, yang penting kita kasih yang terbaik. Iya, betul. Kalau yang hukum pertama sih biasanya kan kita lihat kasih itu bisa iniin apapun ya Bu. Maksudnya kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kalau misalkan ada orang di depan kita, mungkin teman kita, saudara kita, ataupun pasangan atau anak-anak gitu kan, menyakiti kita, kalau kita punya kasih, benci nggak sih Bu Agnes? Gak mungkin benci. Ya, kita percaya ya, pasti pengampunan itu ada ya, karena kita memiliki kasih Kristus gitu. Kalau kita cinta Tuhan, kita takut akan Tuhan, udah pasti kita mengasihi semuanya, termasuk mengasihi jiwa-jiwa. Benar nggak Bu Agnes? Kita rindu jiwa-jiwa diselamatkan ya. Dengan Pentakosta ketiga ini ada mukjizat terjadi ya. Amin Bu Agnes. Amin. Kita percaya kita juga dapat melihat supaya terjadi Pentakosta ketiga, kita harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Benar nggak Bu Agnes? Yang salah satunya tadi menjadi saksi, menjadi teladan, dan paling penting juga kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak perlu takut-takut gitu kan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Benar nggak Bu Agnes? Firman Tuhan itu bisa kita sampaikan melalui apa? Kehidupan kita kan. Ya, kehidupan kita gimana cara sikap hidup kita ya terhadap sesama gitu kan, terhadap semua orang lah gitu, termasuk keluarga kita juga. Gimana kita harus memiliki harus berintegritas, kerendahan hati gitu ya. Kita percaya Kristus ada di dalam diri kita. Kita percaya kalau jiwa-jiwa yang melihat ada Kristus di dalam diri kita, pasti ngikut nggak sih Bu Agnes? Kalau menurut Bu Agnes pasti ngikut. Ya, kita harus jadi terang ya. Iya, jadi terang gitu. Ya. Jadi terang buat di tengah-tengah dimanapun kita berada ya. Kita percaya, dan kita juga ini melakukan amanah agung Tuhan Yesus itu ada ayatnya Bu Agnes. Kita lihat yuk, baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudah ketemu Bu Agnes? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Firman Tuhan itu luar biasa banget ya. Maksudnya ngajarin kita untuk kita ini ya,
jadikan semua bangsa muridku. Dan kita percaya kita di wadah ini ya, Ya. dan kita berdoa terus, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. 1000 murid pertama lahir di Arkadia. Amin. Amin. Tuhan Amin. Yesus Amin. dahsyat, bagi Tuhan gak ada yang Amin. mustahil. Amin. Amin ya Bu Agnes, kita Amin. percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil, mukjizat pasti terjadi. Amin. Amin. Kita juga bisa melihat ya, selain Pentakosta ini ketiga ini lahir di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya. Nanti ada berikutnya di Pentakosta yang arti yang kelima akan disampaikan untuk berikutnya di besok di hari Sabtu. Dan kita mau sungguh-sungguh ya melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Biarlah api Pentakosta ketiga itu menjadi contoh ya, bangsa Indonesia ini menjadi teladan, menjadi contoh, ada mukjizat terobosan terjadi di Indonesia Ibu Agnes. Kita percaya, kita mau menjadi saksinya Tuhan, kita mau melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Indonesia jadi berkat ya Bu Agnes. Jadi gini Bu Eva, Ya, Pentakosta itu artinya sebenarnya kalau zaman dulu tuh ya, Bu Ya. Eva ya, sebenarnya itu 50 hari dari hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Dari hari kebangkitan, maaf, dari hari kebangkitan 50 hari ya. Ya. 50 hari. Nah, jadi dihitung nanti kita jatuhnya tanggal 19 nih, Bu. Ya, kenaikan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, itu nanti Pentakosta itu yang Besok ya, pertama Mbak? ya, Ya. betul, 19 Oh, Mei. 19 Mei. Iya. Nah, itu Pentakosta pertama dulu. Nah, Pentakosta kedua itu kan di Azusa Street. Azusa Street ya, kita kelibet nih. Bahasa Azusa Inggris. Street. Nah, terus yang ketiga kita yakin banget kalau itu akan terjadi karena nubuatan Para waktu itu hamba-hamba Tuhan ya, ya. hamba-hamba Tuhan Yang dari tahun penglihatan ya. 1906 Ya. itu 100 tahun dari tahun itu sampai ke tahun selanjutnya Pentakosta ketiga itu nanti dia baru akan dinubuatkan dari Indonesia gitu, dan itu adalah Pentakosta ketiga gitu. Amin. Amin. Dan kita yakin banget Indonesia bisa jadi dan akan terjadi gitu, pencurahan Roh Kudus Pentakosta terbesar. ketiga ya Yes. lahir di Indonesia. Amin. Karena itu Sampai- nubuatan banyak hamba-hamba Tuhan Bu Eva Ya, ya, dan itu makanya yakin kita banget. bangga sekali menjadi orang Indonesia ya. Iya. Tuhan pakai kita semua menjadi saluran berkat, menjadi Amin. memenangkan banyak jiwa-jiwa yang Iya, betul. Dan kurang lebih kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan mungkin tidak sempurna, biarlah kita percaya Tuhan yang menyempurnakan Amin. pengertian bagi kita semua yang mendengar, biar menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Kita mau berdoa. Oh, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat
terpatah-patah Tuhan. Ya, Mungkin Tuhan. apa yang kami sampaikan tidak sempurna Ya, Bapa, Tuhan. tapi kami percaya Bapa, Engkau yang menyempurnakan Amin, semuanya dalam Tuhan. Yesus. Engkau mengetahui setiap isi hati kami Amin, Tuhan. amin. Engkau melawat setiap anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan Tuhan, Ya, tuntunan Tuhan sepekan Yesus. hari ini Yes. Tuhan. Engkau lawat mereka pribadi, lepas Amin, pribadi. amin. Berkati keluarga mereka, Amin. rumah tangga mereka Yes, Tuhan. amin. Apapun yang hamba-Mu lakukan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, berkati dan buat mereka berhasil dan Amin, beruntung dalam Tuhan. nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sama-sama Tuhan hari ini Tuhan sharing kami Tuhan, biarlah Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Amin, Tuhan. dalam Dan nama kami mau memulai Tuhan hari ini Tuhan, dari pagi hari ini Tuhan Ya. hingga kami menutup mata nanti malam Tuhan. Ya. Kau menyertai kami Tuhan. Amin, Dan dalam berkat Tuhan menyertai kami Tuhan Amin. sepanjang hari ini Yes. Tuhan. Kami dimenangkan dalam Amin. apapun yang kami lakukan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk sharing kami hari ini. Kau yang memimpin setiap kehidupan kami ke depannya Tuhan. Amin. Berkat Tuhan menyertai kami terus Tuhan. Amin. Terima kasih, segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya Bapa. Amin. 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 Shalom. Tuhan Terima Yesus kasih, Tuhan berkati. Yesus memberkati.